Institusi Teknologi 10 November atau ITS Surabaya resmi memberangkatkan 241 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik literasi pada Selasa 1 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat dan menjawab tantangan rendahnya minat baca di Indonesia. Mahasiswa KKN terbagi dalam 2 kloter, dengan sekitar 150 orang ditempatkan di 14 titik di Kabupaten Nganjuk, sementara sisanya disebar ke lokasi lain di wilayah yang sama. Selama 40 hari, mereka akan fokus memperkuat literasi masyarakat melalui kerjasama dengan perpustakaan desa, serta memperluas pemahaman literasi di bidang pertanian, budaya, masyarakat, dan digital. Selain itu, mahasiswa ITS juga membawa produk inovatif hasil pengembangan di bidang pertanian, energi, dan lingkungan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Program ini didukung dana sebesar 1 miliar hasil kerjasama antar Perpustakaan Nasional dan ITS. Kali ini kami dari ITS mengirimkan kurang lebih 150 mahasiswa yang nanti kami akan tugaskan di sekitar 14 desa di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan KKN tematik literasi. Di KKN tematik literasi ini memang tematik ya, memang meningkatkan budaya membaca masyarakat, tetapi tidak sekedar hanya membuat masyarakat menjadi giat membaca, membaca saja, tapi literasi saya pikir bisa berkembang menjadi lebih luas ya, tidak hanya baca atau menulis saja, tapi literasi pada pemahaman konteks-konteks yang lain yang mungkin bisa menunjang pembangunan desa di sekitarnya. Misalkan literasi dalam teknik pertanian, literasi budaya, literasi bermasyarakat, atau literasi bentuk-bentuk literasi digital yang lainnya yang mungkin saat ini perlu terus dikembangkan di dalam masyarakat. Ya, jadi untuk produk kami memang dari ITS itu bentuk KKN, itu memang bentuk KKN yang tematik. Jadi ada tematik literasi, ada tematik produk-produk yang lainnya. Jadi kami dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat ITS itu juga mengembangkan beragam produk yang memang itu bisa digunakan oleh masyarakat di bidang pertanian, di bidang energi, di bidang lingkungan, dan sebagainya. Dan produk-produk itulah yang kemudian kita luncurkan kepada masyarakat dalam bentuk program pengabdian masyarakat. Dan di dalam program pengabdian masyarakat tersebut, kami dari ITS mewajibkan mahasiswa untuk turut serta menjadi mahasiswa KKN yang mendukung program pengabdian masyarakat dari masing-masing yang memiliki produk-produk unggulan tersebut. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyambut baik program ini karena sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Pemkab Nganjuk juga mengadakan kegiatan ngopi bareng dan melibatkan mahasiswa dalam penginputan data untuk mendukung kebijakan berbasis data. Hari ini alhamdulillah saya menerima kurang lebih 241 mahasiswa yang KKN literasi di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih sekali. Ini satu, saya berharap betul yang namanya KKN ini punya, karena KKN ini tematik, saya yakin pasti punya dampak multiplier efek ya. Sehingga tidak sekedar literasinya saja yang naik, tapi juga jadi bisa komunikasinya, kemiskinannya juga terkurangi, terus kemudian program-program sosial saya yakin juga akan bisa terjangkau oleh mahasiswa-mahasiswa ini, termasuk juga memberikan semacam edukasi pentingnya literasi, kemampuan literasi, terus kemudian minat baca, meningkatkan minat baca anak-anak terutama. Ini yang saya harapkan. Saya merasa terbantu, sehingga apa? Kalau kita keroyok dalam membangun sebuah daerah akan cepat berhasil, saya yakin seperti itu. Ini yang program prioritas saya yang ke-14, yaitu apa? Membangun kerjasama termasuk juga dengan kampus. Maka ini bentuk implementasi program prioritas saya yang ke-14 ya.
Sehingga sekali lagi kita merasa terbantu dan nanti kita bersama-sama. Nanti kita di Pemda juga akan support kira-kira seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan dengan memperlancar KKN tematik literasi di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih ITS. Acara pelepasan diakhiri dengan tukar cindera mata dan foto bersama antar Bupati Nganjuk dan perwakilan ITS. Diharapkan, kolaborasi ini dapat meningkatkan budaya literasi dan mendorong pembangunan desa di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.